Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Hadisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru ilmu Tuhan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan tentang dosa besar yang dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Dosa besar yang ke-18 yaitu Al-Qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina. Ini merupakan salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh manusia, kendati mereka itu tidak pernah menyadarinya bahwasanya perbuatannya itu merupakan perbuatan dosa besar. Allah berfirman di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah lahum 'adzabun 'adzim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. Dan orang-orang yang menuduh, yang melemparkan sumpah, menuduh orang-orang wanita yang baik. Al-ghafilat, ada yang lalai, ada yang sedang galau, ada yang sedang lemah, lalu mereka pada saat itu menuduh wanita tersebut telah melakukan perbuatan zina. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Pada hari nanti, pada saat lidah mereka itu akan menjadi kesaksian. Wa aydihim, dan tangan mereka itu akan menjadi saksi. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dan kaki mereka akan menjadi kesaksian terhadap apa yang mereka lakukan. Di dunia pada saat kita bersaksi, maka yang bersaksi itu adalah manusianya. Ada orang terkadang dia tidak mengetahui tentang kesaksian tersebut, namun dikarenakan bayarannya, maka dia bersaksi terhadap apa yang dibayar. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kesaksian palsu itu merupakan salah satu di antara sekian banyak dosa besar. Nanti di hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan, maka kesaksian itu bukan lagi orang per orang. Yang menjawab itu adalah tangan, yang bersaksi itu adalah kaki. Semua unsur tersebut yang akan menjadi saksi terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia.
Ayat ini diturunkan merupakan kejadian penting, kisah bagaimana pada saat kita dan keluarga kita ditimpa dengan fitnah. Keluarga Rasulullah SAW ditimpa dengan fitnah besar. Pada saat Ibunda Aisyah diajak dalam salah satu peperangan oleh baginda Rasulullah SAW, sepulang dari perjalanan peperangan tersebut Ibunda Aisyah tertinggal dalam rombongan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat itu Ibunda Aisyah sedang melakukan keperluannya. Nah, pada saat kembali ke unta rombongan, ternyata kalungnya tertinggal di tempat beliau buang hajat. Maka beliau kembali lagi ke tempat buang hajat tersebut dan mencari kalung. Padahal pada saat itu rombongan sedang akan bersiap-siap untuk berangkat. Nah, sekembali dari pencarian kalung, maka Ibunda Aisyah tidak menemukan lagi rombongannya, sehingga beliau menunggu dengan sebuah harapan. Biasanya Rasulullah kalau seandainya berangkat perang seperti itu, ada satu rombongan, ada satu nanti yang akan menyisir semua apa yang tertinggal. Biasanya seperti itu perjalanan peperangan Rasul. Ada satu orang yang memang di paling akhir yang akan menyisir semuanya apa yang tertinggal. Nah, pada saat itu tertinggallah salah seorang sahabat mulia, Safwan. Beliau melihat ada benda hitam yang tergeletak di atas padang pasir. Sewaktu beliau melihat, ternyata yang tertinggal itu adalah Ibunda Aisyah. Dari mana beliau tahu? Dikarenakan ayat ini turun setelah ayat hijab. Ya. Pada saat itu orang-orang mukminat sudah menutup auratnya semuanya. Namun Safwan pernah melihat wajah Ibunda Aisyah sebelum ayat ini diturunkan. Nah, begitu beliau melihat Ibunda Aisyah sedang tertidur, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu kata-kata yang terdengar oleh Ibunda Aisyah yang diucapkan oleh Safwan. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu Safwan menaikkan Ibunda Aisyah ke atas ontanya, lalu dibawa perjalanan, dan Safwan mengiringnya di bawah. Bayangkan, mengiringnya di bawah, memuliakan ummahatul mukminin, taruhnya di atas, berjalan sampai menyusul dengan rombongan peperangan. Kenapa yang membawa unta Ibunda Aisyah tidak tahu bahwasanya tidak ada penumpang di atasnya? Ibunda Aisyah mengatakan pada saat itu, kami wanita-wanita pada saat itu memang tidak ada yang berisi badannya. Kenapa? Karena memang pada masa itu memang masa-masa yang sangat menyedihkan. Makanan tidak ada, makan daging juga jarang. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu menangis setiap memakan kurma yang besar. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah makan kurma sebesar itu. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kehidupan pada saat itu memang sangat-sangat pedih yang dirasakan oleh para sahabat. Sehingga berbeda sekali dengan kondisi badan-badan wanita Arab hari ini. Bapak-bapak kalau misalnya ada rencana menikah sama orang Arab, kalau tidak gemuk istrinya itu aib. Berarti apa? Enggak dikasih makan istrinya. Maka sangat wajar orang Arab itu kalau makan ayam, satu wanita itu satu ayam. Dan itu kita pikir hal yang aneh, dan saya ternyata bisa membuktikan setelah lama-lama ternyata sanggup juga makan satu ayam satu orang. Itu kondisi bagaimana postur tubuh wanita dulu. Mereka kurus-kurus, tidak berisi, dan itu yang diungkapkan oleh Ibunda Aisyah. Nanti boleh dibaca di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, setelah itu bertemu dengan rombongan peperangan dan diantar sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Ibunda Aisyah sakit selama 1 bulan. Beliau minta untuk dibawa pulang ke rumah ayahandanya. Tidak jauh ya, rumah Nabi sebelah kanan, rumah Abu Bakar sebelah kiri. Kalau di Madinah ada Bab Abu Bakar,
Sedangkan rumah Nabi yang di tiang yang kedua, Ustuwanatus Sarir. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Raudhah melihat Ustuwanatus Sarir, itu berarti di rumah Nabi. Sebelahnya itu rumah Nabi. Kalau Babul Abu Bakar itu berarti rumahnya Abu Bakar. Jadi rumah prinsip arsitektur dan teknik sipil, tata ruang, ya, di masa kerajaan Islam, di masa peradaban Islam, pertama sekali yang dibangun itu adalah masjid, Bapak Ibu. Dimanapun mereka masuk, yang dibangun pertama itu adalah masjid. Setelah itu mereka mengelilingi masjid itu rumah mereka. Beda sama hari ini, developer kita waktu bangun perumahan nggak ada masjidnya, bangun rumah aja, tapi nggak ada masjid, nggak ada musolanya. Nah, beliau minta izin untuk kembali ke rumah ayahandanya Abu Bakar, lalu kembali. Nah, pada saat itu terdengar berita di Madinah, seantero Madinah, bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Coba bayangkan, Rasul begitu datang menemui ibunda Aisyah, tidak seperti biasanya. Rasul itu paling mesra. Bagaimana mesranya? Mau pergi salat diciumnya ibunda Aisyah. Mau pergi salat. Sehingga ini yang menjadi nanti perbedaan antara pendapat bahwasanya lamastumun nisa. Ada ulama yang mengatakan boleh bersentuhan dengan wanita yang muhrim, ya, dengan istri misalnya, itu walaupun sudah berwudu. Itu ada pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ya. Ini fikih ranahnya. Rasul mencium ibunda Aisyah, apalagi waktu sakit, perlakuannya sangat mesra. Tapi ini tidak terjadi. Ada apa? Seorang istri mempunyai perasaan yang tidak enak. Lalu dia menanyakan, ada apa sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Ayahnya tidak mau bilang, ibunya tidak mau bilang. Sampai dia mendengarkan berita bahwasanya sepupu ayahnya, Al-Mistah, yang mengatakan bahwasanya ibunda Aisyah berzina dengan Safwan. Sehingga apa yang terjadi? Dia meminta pembenaran dari ayahandanya. Wahai ayahanda, aku tidak mungkin melakukan zina. Aku ini anakmu. Apa yang dijawab oleh ayahanda waktu itu? Nak, aku tidak tahu yang gaib, nak. Coba bayangkan. Ayahandanya tidak mau membela anaknya. Dikarenakan apa? Karena memang tidak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ini pembelaan dari seorang ayah terhadap anak. Ibunya juga seperti itu. Ibunya juga mengatakan, aku tidak mendengarkan berita apapun, nak, di luar. Bukannya dikomporin anaknya, itulah kau. Udah nikah sama Rasul, masih juga selingkuh. Enggak. Tapi ditutupi berita itu. Enggak tahu saya, nak. Enggak pernah saya dengar di luar apa. Sebelum kita mendapatkan kepastian dari Allah dan Rasulnya. Begitu mereka tidak berani membela sesuatu yang memang mereka tidak ketahui. Mereka menjaga lisan mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh ibunda Aisyah? Beliau menangis sepanjang hari. Dan bukan satu hari. Sangat lama. Dalam riwayat dikatakan sebulan penuh beliau menangis. Menangis. Karena tuduhan berzina tersebut. Dan sehingga pada saat beliau meminta pengakuan dari ayahnya, ibunya, saudaranya, bibinya, tidak ada yang berani memberikan pengakuan terhadap kebenarannya. Apa yang dilakukan? Beliau hanya memanjatkan doa sebagaimana yang dipanjatkan doa oleh Nabi. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tidak akan menyampaikan keluh kesahku, curhatku, kecuali kepada Allah. Ini yang diungkapkan oleh ibunda Aisyah. Sehingga pada saat itu turunlah ayat Al-Bara'ah tentang kebebasan apa yang tidak dilakukan oleh ibunda Aisyah. Ayat ini diturunkan berkenaan di surat An-Nur. Ini berkenaan tentang bagaimana kisah ibunda Aisyah dituduh. Maka pada saat ayat itu turun, ibunda Aisyah mengatakan, ini adalah sebuah nikmat yang paling luar biasa. Dikarenakan Al-Quran menceritakan tentang kehidupanku.
Maka beliau selalu mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu semua keluh kesahku kepada Allah. Hari ini betapa beralihnya kehidupan kita. Semua keluh kisah kita itu kita adukan kepada media sosial. Semua kita adu kepada media sosial. Suami tidak pulang, kita ceritakan di media sosial. Suami dekat sama orang lain, kita adukan di media sosial. Suami nikah lain, kita ceritakan di media sosial. Lihat dan belajar bagaimana Ibunda Aisyah pada saat diterpa fitnah, dituduh berzina. Maka pada saat itu Ibunda Aisyah mengadu kepada Allah sehingga turun jawaban dari langit tentang kebebasan tuduhan tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada ayat 4 surat An-Nur, Allah menjelaskan bagaimana sanksi terhadap mereka yang menuduh orang-orang yang melakukan zina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh orang berbuat zina, walam ya'tuna bi syuhada, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka jilidlah mereka sebanyak 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadah, dan jangan kamu terima kesaksian mereka abadan, selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini pelajaran penting bagi kita. Tidak mudah mengatakan kepada orang lain, hei penzina, hei pelacur, hei bahasa Aceh, hei anak bajing. Itu kan paling sering kita dengarkan dalam kosakata Aceh. Dasar kamu memang anak bajing katanya. Berarti kan menuduh mamanya berzina. Pada saat dilakukan ucapan seperti itu, maka dia kalau tidak bisa membuktikan dengan 4 orang yang melihat wanita tersebut berzina, maka dia harus dijilid selama 80 kali. Dijilid itu dicambuk. Dicambuk sebanyak 80 kali. Dan kesaksian mereka kapanpun tidak boleh diterima, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Berbeda dengan di Aceh, pada saat mau ditangkap orang mesum, diintip dulu. Diintip dulu rame-rame misalnya. Habis diintip baru ditangkap. Bukan seperti itu caranya. Islam itu tidak pernah untuk mengarahkan orang lain berbuat maksiat. Kalau seandainya sudah kita melihat ada gejala kemaksiatan itu akan terjadi, maka cegahlah. Jangan sampai dulu disoting dulu, ya kan? Begitu udah berzina baru ditangkap. Bukan. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Islam itu mencegah. Pada saat ada orang yang mau melakukan seperti itu, cegah. Jangan tunggu sampai dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man qazzafa mamluka bizina yuqamu alaihi al-had yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh budaknya melakukan zina, maka dia akan ditegakkan had pada hari akhirat nanti, kecuali budak tersebut benar melakukan zina. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallam bi kalimatin ma yatabayyana fiha yazilu fiha fin nari ab'adu min bainil masyriq. Bahwasanya seorang hamba itu tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang itu bisa membuat dia itu di dalam neraka. Ini yang harus kita menjaga lisan kita hari ini. Betapa banyak hari ini orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya, sedangkan lisannya itu adalah yang akan membuat dia menuju kepada neraka dengan mulusnya. Bahkan suatu hari
Muaz bin Jabal menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, apakah dengan gara-gara lisan seseorang itu bisa masuk neraka, wahai Rasulullah? Muaz menanyakan, apakah dengan lisan seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Thaqilatka ummaka ya Muaz." Ibumu kehilanganmu, wahai Muaz. Wa hal yaktubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinati. Bahwasanya tidaklah orang-orang itu jatuh terlungkup di atas wajah mereka di dalam neraka hanya dikarenakan mereka tidak bisa menjaga lisannya. Maka sebaik-baik kita itu adalah orang yang mengatakan yang benar ataupun diam. Gampang sebenarnya tidak melakukan kemaksiatan. Lebih baik diam daripada ngoceh. Kalau sudah ngomong, mic itu nggak dilepas lagi, itu yang paling bahaya. Udah dia ngomong, tonton, nggak dilepasnya. Begitu siap ngomong, dirusakin mic-nya supaya orang lain nggak bisa bicara. Ini yang paling bahaya. Padahal apa yang dia sampaikan itu semuanya tidak benar. Betapa banyak hari ini kegiatan-kegiatan seperti itu disayembarakan. Itu dibuat kompetisi. Kompetisinya apa? Stand up. Untuk hanya mengejek orang, menghina orang, membuat seseorang tertawa. Padahal itu dengan menghina orang, mengatakan hal yang tidak ada. Hal-hal seperti itu. Ini yang dinamakan dengan tidak menjaga lisan. Padahal lisan itulah yang membuat seseorang itu terlungkup wajahnya di dalam api neraka. Dan Muaz ini adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah. Rasul sendiri yang mengatakan, "Ana uhibbuka ya Muaz." Aku mencintaimu, wahai Muaz. Muaz bin Jabal. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mengatakan, kamu akan kehilangan ibumu, wahai Muaz, kalau kamu seandainya tidak bisa menjaga lisanmu. Bayangkan betapa banyak hari ini kita tidak mau menjaga lisan. Saya memperhatikan beberapa orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Salah satunya di antara sahabat saya itu adalah Ustadz Abdul Somad. Kalau beliau ceramah itu luar biasa. Coba lihat. Menggelegar. Tapi kalau udah siap ceramah, nggak ada dia ngomong sedikit pun. Diam aja beliau. Nggak ada. Nggak banyak ngocehnya. Dijaganya lisannya. Ini saya perhatikan. Tapi kalau seakan-akan waktu beliau ceramah itu seakan-akan di luar ceramah beliau juga mempunyai pembicaraan yang banyak. Tidak ada. Malahan yang banyak cerita itu kami. Itulah beliau bagaimana cara menjaga lisan. Mungkin beliau takut lisannya itu tergelincir sehingga tidak bisa dijaganya. Maka ini penting sekali. Jangan sampai seperti pepatah orang Aceh yang mengatakan bahwasanya mulutnya itu seperti mohon maaf, seperti pantat ayam. Saya juga nggak pernah perhatikan bagaimana pantat ayam. Nah, ada mulut seperti pantat ayam banyak. Kenapa? Itulah kondisi ibarat yang diungkapkan oleh orang-orang terdahulu. Pentingnya menjaga lisan agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Dan jangan pernah menuduh orang lain berbuat zina. Kecuali memang kita dengan 4 orang melihat langsung orang tersebut melakukan zina. Nah, kalau seandainya ada gelagat seseorang mau berbuat zina, misalnya seorang wanita masuk ke dalam rumahnya orang laki-laki, maka selaku aparatur misalnya laporkan ke aparatur desa secara baik-baik, bukan bilang masalah zinanya, cegah dengan baik-baik. Jangan sampai kita tuduh yang tidak-tidak. Begitu ada masuk laki-laki ke sebuah rumah wanita, mereka berduaan, apa yang dikembangkan isu? Mereka sudah berzina. Jangan.
karena dosanya besar. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan tersebut tidak akan pernah diterima lagi kesaksiannya kapanpun. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.